diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung sebagai rangkaian Disnatalis STIA Bandung yang ke-21. Terima kasih dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu narasumber. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali acara webinar nasional, mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk tegap. Selesai. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, Bapak Dr. Haji Barkah Rosadi MMKes beserta jajarannya. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Dr. Triwidodo W. Utomo SHMH MA, Bapak Dr. Haji Kurhayadi MSI, Ibu Dr. Gigi Marion Siagian MEPIT, Bapak Insinyur Iwa Gartiwa MM, yang berbahagia Bapak Ibu peserta webinar nasional, hadirin para tamu undangan, serta yang saya banggakan, rekan-rekan panitia webinar nasional. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia dan izinnya, pada hari ini Sabtu 14 Agustus 2021, kita dapat mengikuti acara webinar nasional, Inovasi Kebijakan Publik di Masa Pandemi COVID-19. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Tini Rukminingsih sebagai pemandu acara dalam kegiatan webinar nasional ini. Dan susunan acara yang akan kita laksanakan adalah yang pertama pembukaan, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan Ketua STIA Bandung, doa, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutupan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara webinar nasional hari ini dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung. Untuk itu, kepada yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Barkah Rosadi MMKes, disilakan. Oke, sebentar. Baik, mohon izin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh Yayasan Bina Administrasi, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Dadang Dali MSI, Ibu Profesor Endang, Ibu Profesor Sedarmayanti, Bapak Dr. Uce, Ibu Direktur Apikes Bandung, yang terhormat para narasumber, Bapak Dr. Tri Widodo, W. Utomo SHMA, Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Bapak Dr. Reskur Haryadi, MSI, sebagai dosen tetap program Magister SDA Bandung. Ibu Dr. Gigi Marion Siagian, EPID, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan aktif pada Satgas COVID-19 Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Insinyur Iwa Gartiwa, MM, Ketua Kadin Kota Bandung, serta para peserta webinar nasional STA Bandung. Selamat pagi bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas izinnya, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara webinar STA Bandung dengan tema Inovasi Kebijakan Publik di Masa Pandemi COVID-19. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, tema yang diangkat dalam webinar nasional yang diselenggarakan dalam rangka Disnatalis ke-21 STA Bandung adalah Inovasi Kebijakan Publik di Masa Pandemi COVID-19. Nilai dan pesan dari tema tersebut adalah kita semua harus tetap memiliki optimis secara kolektif, seraya meyakini bahwa di tengah pandemi COVID-19 kita masih berpeluang bisa menanggulanginya. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada ujian pandemi COVID-19 yang merekonstruksi berbagai dimensi kehidupan, terutama sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk itu, bangsa ini membutuhkan generasi unggul yang mampu menjadi problem solver dan inovator, yang dapat menjadi pemecah kebuntuan berbagai sektor kehidupan dan stagnan, bahkan mengalami kemunduran. Mahasiswa era milenial diharapkan mampu berpikir secara purustik, cerdas, dan cermat, mengambil momentum, serta berani menjadi subjek perubahan, bukan follower. Sebagai mahasiswa harus berani membuat terobosan dengan metode-metode strategi terbaru dengan jiwa entrepreneurship yang berwawasan sains dan teknologi, namun berkarya secara terukur dan sejalan dengan aturan-aturan yang ada. Hadirin peserta webinar yang saya hormati, pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi masalah bagi masyarakat. Namun agar semua kegiatan berjalan seperti biasa, masyarakat harus lebih memperhatikan dan menjalani adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan disiplin, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan mengikuti prosedur 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Hal ini perlu dilakukan dengan upaya penanggulangan pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak Februari 2020. Hadirin yang saya banggakan, sejak diumumkan kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai langkah dalam menanggulangi pandemi COVID-19, baik kebijakan di bidang kesehatan, ekonomi, maupun sosial budaya. Awal pandemi COVID-19 sampai saat ini, pemerintah terus meningkatkan kesiagaan dalam berbagai hal, termasuk tata kelola fasilitas kesehatan, yaitu menambah rumah sakit rujukan dan berbagai peralatan sesuai standar kesehatan. Hal ini menyebabkan banyak alokasi kebijakan anggaran dialihkan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Hadirin peserta webinar yang saya hormati, dengan adanya kegiatan webinar nasional STA Bandung ini, diharapkan kita lebih mengetahui inovasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan inovasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Jawa Barat, khususnya di bidang kesehatan dan inovasi kebijakan ekonomi di Kota Bandung di masa pandemi COVID-19. Demikian sambutan saya. Selamat mengikuti webinar nasional yang diselenggarakan STA Bandung
Semoga kegiatan yang kita lakukan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan tanah air kita Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua STA Bandung, Bapak Dr. Haji Barkah Rosadi MMKes. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita berdoa agar acara ini berjalan lancar dan bernilai ibadah. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Atep Suhendar STM MMSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan hati dan kepala sejenak, seraya memanjatkan doa menurut agamanya masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wazikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara webinar nasional STIA Bandung dalam rangka Disnatalis STIA Bandung yang ke-21. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, jadikanlah webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan, dan lindungilah dari godaan syaitan yang terkutuk. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami serta mudahkanlah kami dalam membina ilmu-Mu. Ya Hafiz ya Majid, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan, untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai, berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamulah kami mengabdi. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atep Suhendar STM MMSI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi inovasi kebijakan publik di masa pandemi COVID-19 dari para narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih kepada yang pertama Bapak Dr. Triwidodo W. Utomo SHMA yang akan menyampaikan materi inovasi kebijakan publik di masa pandemi COVID-19. Berikutnya Bapak Dr. Andes Haji Purhayadi MSI. Beliau akan menyampaikan materi tentang inovasi kebijakan pendekatan konseptual. Ibu Dr. Gigi Marion Siagian MEpid
Materi yang akan disampaikan adalah tentang inovasi kebijakan bidang kesehatan dan Bapak Insinyur Iwa Gartiwa MM dengan materi mengenai inovasi kebijakan bidang ekonomi dan bisnis. Dan setelah penyampaian materi dari para narasumber akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Erwedi Rusmawan Kusuma SEMSI AKCA. Beliau adalah Ketua Program Studi Administrasi Publik Program Magister STIA Bandung. Untuk itu, saya serahkan waktu kepada Bapak Dr. Wedi, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Tini sebagai MC yang sudah menyampaikan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah hadir pada acara webinar nasional ini. Saya akan menyampaikan susunan atau teknis pada saat pelaksanaan webinar ini. Untuk penyampaian materi dari para narasumber, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Seksi Acara, Ibu Tini, tapi mungkin nanti penyajian akan kami sampaikan. Yang pertama nanti Bapak Dr. Andes Haji Kurayadi MSI, beliau sebagai dosen tetap program Magister STIA Bandung. Pak Dr. Kurayadi nanti akan menyampaikan inovasi kebijakan pendekatan konseptual. Kami akan berikan waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Nanti berikutnya sebagai narasumber kedua, Bapak Dr. Triwidodo W. Utomo SHMA. Beliau nanti akan menyampaikan tentang inovasi kebijakan publik di masa pandemi COVID-19. Dan nanti sebagai narasumber ketiga, Ibu Dr. Kiki Marion Siagian akan menyampaikan inovasi kebijakan dipandang dari bidang kesehatan. Dan nanti mungkin yang keempat, Bapak Insinyur Iwa Gartiwa MM sebagai Ketua Kadin Kota Bandung. Nanti para narasumber akan saya beri kesempatan untuk memaparkan kurang lebih 15 menit. Sehingga kita harapkan nanti 11.20 kita bisa menginjak ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, mungkin karena waktu yang terbatas, sehingga mungkin nanti saya sebagai moderator mohon izin kepada Bapak Ibu narasumber ketika mungkin melewati batas waktu yang kita sepakati ini, saya mohon izin untuk mengingatkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu agar lebih banyak materi yang bisa kita dengarkan kita semua. Alhamdulillah sekarang peserta sudah 420-an yang sudah masuk dan mungkin masih ada yang akan bertambah terus, sehingga tentunya sangat penasaran ingin segera mendengarkan pemaparan dari para narasumber ini. Kalau kita perhatikan, nah mungkin yang pertama kita akan dengarkan nanti dari Bapak Dr. Kurharyadi Dr. Andes MSI. Beliau sebagai staf pengajar di STIA Bandung yang khususnya sebagai dosen tetap di program magister, program magister STIA Bandung. Kalau saya perhatikan di CV Pak Dr. Kurharyadi begitu panjang, banyak pengalaman kerja yang sudah beliau jalankan selama ini. Beliau juga sebagai mantan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Admis Bandung, beliau sangat berperan khususnya dalam perkembangan STIA Bandung ini. Pengalaman penelitian beliau sudah sampaikan sangat banyak sekali, saya tidak bisa bacakan satu persatu, termasuk karya tulis dan pelatihan yang pernah disampaikan ataupun diikuti oleh Bapak Dr. Kurharyadi ini.
Mungkin karena begitu banyak, yang pasti kita sangat berharap apa yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Haryadi dari sisi konseptual tentunya sangat penasaran, ingin kita segera dengarkan. Baik, kalau begitu saya beri kesempatan pertama kepada Bapak Dr. Haryadi, saya persilahkan. Mangga Pak Dr. Haryadi. Selamat pagi Pak Dr. Haryadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Reddy. Yang terhormat Ketua STIA Bandung, Bapak Dr. Barkah Rosadi. Juga yang terhormat para narasumber, Bapak Dr. Tri Widodo, SHMA, Deputi Bidang Kajian, Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI. Juga Ibu Dr. Gigi Marion Siagian, MFID, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan juga sebagai Kadip Penanganan Satgas COVID-19. Bapak Insinyur Iwa Gartiwa MM, Ketua Kadin Kota Bandung, Prof. Darmayanti, Prof. Endang, dan juga para sesepuh lainnya, serta seluruh peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas berkah dan ridhonya pada saat ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar dalam rangka Disnatalis STIA Bandung. Adalah suatu kebahagiaan tentunya bagi STIA Bandung karena sampai saat ini STIA Bandung masih tetap eksis dan insya Allah juga kedepannya masih tetap eksis. Ya. Mohon izin Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, pada kesempatan yang pertama ini saya mau memaparkan tentang paper saya, yaitu tentang memahami inovasi kebijakan publik. Mungkin ada sedikit kurang komunikasi mungkin awalnya dengan panitia, ya, sehingga judul ini mungkin tidak begitu pas, ya. Tapi walaupun begitu, mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan tetap berkaitan dengan judul ataupun materi sesuai dengan judul daripada webinar kali ini. Ya. Walaupun judulnya memahami inovasi kebijakan publik, ya, saya akan juga banyak menyampaikan tentang inovasi kebijakan dalam pelayanan publik. Walaupun begitu, tetap konsep-konsep kebijakan publik tetap kami sampaikan walaupun tidak begitu banyak. Ya, judulnya inovasi kebijakan publik. Tentu ada dua elemen yang ingin kita kaji, yaitu tentang inovasi dan kebijakan publik. Ya. Apa itu inovasi? Ya. Saya mengutip dari Rogers yang juga dikutip oleh Lydia. Ya. Inovasi diartikan sebagai suatu
ide produk informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktek-praktek baru atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai suatu yang baru oleh individu ataupun masyarakat. Kemudian saya kutip juga dari Brown, apa itu inovasi? Inovasi tidak lain adalah penerapan ide baru. Hasil penerapan ide baru tersebut menghasilkan suatu proses perubahan yang membawa subjek sehingga tidak berkelanjutan. Misalnya untuk produk maupun untuk jasa dan atau lingkungannya, seperti organisasi, pasar, ataupun sebuah komunitas. Dari pemahaman inovasi tadi, ya, ada elemen-elemen khusus dari inovasi ya, yang dikatakan itu suatu inovasi, yaitu ada kebaruan, ada hal-hal yang baru tentunya, ya, baik yang objektif ataupun subjektif. Ya. Artinya baik menyangkut nilai, ya, produk, barang, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada hubungannya dengan penemuan ya, atau hal-hal yang baru. Kemudian aspek yang ketiga yaitu adanya suatu inovating, ya, yaitu pencarian suatu inovasi, ya, dan hasil dari proses itu yaitu suatu inovasi atau suatu penemuan. Kemudian suatu inovasi adanya diskontinuitas ya, dengan paradigma organisasi, produk ataupun jasa atau pasar yang artinya tidak berkelanjutan dari atau dengan pandangan-pandangan dari suatu organisasi ataupun produk yang masa lalu. Itu tentang inovasi. Kemudian yang menyertai suatu inovasi itu bisa mengantarkan suatu inovasi menjadi sukses. Ya. Pertama adanya penggunaan pendekatan sistem. Jadi suatu inovasi itu tentunya berpikirnya harus berpikir sistem, ya, cara-cara sistem yang bersifat holistik, ya, dan adanya keterkaitan tentunya satu dengan yang lain. Kemudian aspek yang kedua yaitu penggunaan teknologi baru. Ya. Jadi dalam suatu inovasi itu adanya penggunaan teknologi ya, yang baru, ya, tentunya. Kemudian ada perbaikan proses, ya. Jadi dari suatu inovasi itu adanya perbaikan proses, misalkan yang tadinya begitu panjang dan berbelit-belit sehingga menjadi mudah dan pendek. Kemudian adanya keterlibatan badan swasta, ya, ataupun sukarela dalam pelayanan, ya, dalam menerapkan inovasi tersebut biar efektif tentunya perlunya adanya keterlibatan pihak-pihak lain, itu para stakeholder. Yang kemudian ya aspek yang lain yang inovasi itu bisa menjadi suatu sukses yaitu adanya pemberdayaan daripada masyarakat. Ya, dan juga staf daripada PSO, ya, Public Service Organization. Lima atribut yang mengikuti inovasi sukses, ya. Kalau tadi yang karakteristik yang membuat inovasi itu menjadi sukses, sekarang ini 5 atribut yang inovasi itu dikatakan sukses, ya. Yaitu adanya keuntungan relatif atas apa yang mendahulunya. Jadi ada nilai tambah dari hal yang sudah dilakukan pada masa lalu. Dengan inovasi itu menyebabkan hal yang baru ini menjadi lebih baik. Kemudian kompatibilitas dengan teknologi,
dan keterampilan yang ada, yaitu penyesuaian ya dengan teknologi yang baru dan keterampilan yang dibutuhkan tentu. Kemudian ada kemudahan pemahaman oleh pengguna ahli. Jadi inovasi itu lebih memudahkan bagi para pengguna dan mudah difahami. Kemudian adanya uji coba ya dari hasil inovasi tersebut ya. Kemudian ada observabilitas hasil dan pencapaian. Artinya bahwa hasil-hasil itu bisa dilihat oleh orang lain. Nah, itu inovasi. Sekarang kepada sedikit konsep tentang kebijakan ya. Karena saya lebih mengarahkan kepada pelayanan publik, jadi konsep tentang kebijakan publik tidak begitu banyak yang saya sampaikan. Ya. Ini saya mengutip saja dari Anderson, apa itu kebijakan. Ya. Adalah perilaku dari aktor itu bisa pejabat, publik, kelompok, dan ataupun instansi pemerintah atau serangkaian daripada aktor itu dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kemudian apa itu kebijakan publik? Ya, saya kutip dari Thomas Erdai, ya. Anything a government choose to do or not to do. Jadi apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah itu adalah suatu kebijakan publik. Jadi jika pemerintah mengambil suatu action kebijakan atau tidak mengambil suatu action kebijakan juga itu adalah suatu kebijakan. Hal yang sama juga dikutip oleh oleh Howlett dan Rames. Hampir sama pemahamannya ya. Itu tentang kebijakan publik ya, karena waktunya sangat mepet ya. Tujuan kebijakan publik tentunya kita pada tahu ya adalah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara. Jadi berbagai hal yang berkaitan dengan termasuk pelayanan publik ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya diatur melalui berbagai kebijakan publik. Model pembuatan kebijakan publik ada yang model kelompok kepentingan, yaitu suatu kebijakan publik dibuat dalam upaya menanggapi kepentingan berbagai kelompok dengan cara tawar-menawar, kompromi, dan negosiasi. Kalau model rasional, suatu kebijakan publik dibuat dengan memperhitungkan rasionalitas, membandingkan antara input dan output. Kemudian model inkremental, suatu kebijakan publik dibuat sebagai tambal sulam, ya, atau sebagian saja dari permasalahan yang ada, karena bisa jadi kekurangan waktu atau kekurangan biaya atau ketidakmampuan intelektual. Kemudian model elit, ya, suatu kebijakan publik dibuat untuk kepentingan dari the ruling elite yang mencerminkan kehendak dari nilai sekelompok kecil orang yang berkuasa. Inovasi dan kebijakan publik. Ya, dalam konteks relasi antara negara dan publik, ya, negara berperan sebagai aktor, fasilitator, dan regulator kebijakan publik. Sedangkan inovasi sebagai keyword strategis. Ketika output dan outcome dalam kebijakan sudah tidak dapat memenuhi tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat yang semakin berubah. Pada titik ini maka inovasi diperlukan untuk memberikan penguatan pada sektor-sektor kebijakan publik dengan spektrumnya yang lebih luas. Perubahan strategis kebijakan publik sebagai bentuk nyata dari inovasi hendaknya dimaknai sebagai salah satu preferensi agar kebijakan publik mempunyai nilai kebaruan dan kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas.
Oleh sebab itu, dalam konteks memahami kebijakan publik yang mampu memberikan impact dan benefit, maka diperlukan inovasi kebijakan publik sebagai bentuk dorongan yang lebih luas, yaitu berupa ekspansi dan modifikasi kebijakan yang bersifat kebaruan dan kebermanfaatan, baik dari aspek formulasi, proses, maupun evaluasi kebijakan. Inovasi kebijakan publik. Secara konseptual, inovasi kebijakan publik ya terbagi dalam tiga hal, yaitu pertama policy innovation, yaitu inovasi kebijakan yang dimaksud adalah inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat sesuatu hal yang baru. Kemudian innovation in the policy making process. Ya. Fokusnya adalah inovasi yang dapat mempengaruhi proses pembuatan ataupun perumusan kebijakan publik. Yang ketiga, policy to foster innovation and its diffusion, yaitu kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi. Yaitu konsep inovasi dan kebijakan publik. Ya. Maaf, saya tidak bisa menyampaikan banyak tentang konsep kebijakan publik karena saya lebih mengarahkan kepada pelayanan publik, ya, kebijakan pelayanan publik. Ini inovasi kebijakan bidang pelayanan publik. Ya, ada prasyarat untuk memahami dan mengelola inovasi dalam pelayanan publik. Ya. Ini saya kutip dari Brown, ya, bahwa untuk memahami inovasi kebijakan publik harus jelas sifat-sifat daripada inovasi, ya, dan mampu meringkas, ya, masalah-masalah kunci, ya, dalam pengelolaannya. Kemudian juga telah mengembangkan pemahaman tentang peran dan tempat inovasi dalam manajemen publik. Jadi menempatkan di mana inovasi itu berada dan perannya apa yang diberikan di dalam public management itu. Ya. Kemudian mampu mengidentifikasikan isu-isu kunci untuk pengelolaannya oleh organisasi pelayanan publik. Itu prasyarat memahami inovasi dalam pelayanan publik. Pedoman pengelolaan inovasi dalam PSO, ya, Public Service Organization, tentunya harus didukung budaya inovasi dari atas, ya, atau dari pimpinan atau dari top manajemen, tentunya harus mendukung adanya inovasi tersebut. Kemudian meningkatkan penghargaan untuk inovasi, ya. Jadi bagi para pihak pelaku yang melakukan inovasi agar diberikan penghargaan, ya, ataupun reward yang tentunya bisa memotivasi para pihak untuk melakukan inovasi. Membentuk dana inovasi untuk mendukung proyek-proyek inovatif, ya, ini penting, ya, agar inovasi itu tetap bisa dijalankan tentunya. Mendorong keragaman di dalam organisasi untuk menimbulkan perspektif yang berbeda tentang isu-isu. Ya, jadi tentunya para pihak yang berbeda pandangan dari sudut pandang masing-masing dalam suatu masalah ataupun isu-isu itu jangan harus dikelola dan harus didorong tentunya, ya, bukan malah ditumpas misalnya. Kemudian menggunakan informasi secara efektif, ya. Jadi semua informasi tentunya diarahkan kepada pencapaian tujuan daripada organisasi. Kemudian menarik ide-ide dari staf di semua tingkat organisasi. Ya, jadi ide-ide itu, gagasan-gagasan itu tidak mesti datangnya dari pimpinan saja, ya, tapi juga dari setiap level organisasi juga memungkinkan akan muncul ide-ide ataupun gagasan-gagasan.
Kemudian juga ada eksperimen daripada nilai-nilai hasil inovasi. Ya, ini contoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu DILAN atau digital melayani, ya, yang gencar disosialisasikan, ya. Hal ini menjadi penting ya, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Walaupun demikian, penerapan dalam ini perlu optimalisasi. Karena transformasi digital bukan hanya sekedar merubah layanan biasa menjadi online, ya, dengan membangun suatu aplikasi, ya, tapi juga bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada penggunanya. Ya, ini transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti oleh mindset daripada para pelakunya tentunya, ya, para aktornya, ya. Adanya dukungan dari sumber daya manusia dan teknologi informasi, ya, harus terintegrasi guna mewujudkan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien. Pembangunan akses internet yang dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengikuti layanan internet dengan baik. Kemudian adanya digitalisasi pemerintahan, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kompetensi ASN, ya. Kemudian meningkatkan literasi digital, ya, sehingga mampu memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, peningkatan standar pelayanan publik, ya. Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik, ya, mengeluarkan suatu standar pelayanan publik yang meliputi antara lain, ya, menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan. Ya, saya kira ini sudah suatu hal yang harus dilakukan, ya. Misalnya berkaitan dengan biaya, waktu, persyaratan, dan lain sebagainya. Meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan secara online, ya, tentunya sistem online yang ada itu tentunya harus mempunyai kemampuan sejauh mana dan harus ditingkatkan. Kemudian adaptasi sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan. Tentunya di masa pandemi ini, sarana dan prasarana harus disesuaikan, ya, misalkan ada pembatas dalam layanan atau ruangan tunggu yang memadai. Kemudian meningkatkan kompetensi pelaksana layanan. Ya. Punten Pak Dr. Prayadi, ya, mungkin 2 menit lagi. Aduh, ya. Oke, ya. Silakan. Iya, ini jadi tadinya penggabungan 2 materi jadi banyak jadinya. Iya, ini ada suatu jaring kebijakan, ya. Untuk efektifnya jaring kebijakan ini, ya, perlu kolaborasi tentunya. Yang intinya dalam kolaborasi ini ada komunikasi, koordinasi, dan cooperation. Nah, ini suatu alternatif kolaborasi, ya, pentahelix, ya, yang melibatkan di dalamnya ada tentunya pemerintah atau government, masyarakat, society, ya, private sector, kemudian akademisi, ya, dan juga mass media. Mudah-mudahan cukup karena saya baca saja, ya. Nah, ini the Mice and Snow Strategic Gestalt, ya. Jadi bagaimana suatu organisasi mensikapi perubahan atau lingkungan yang ada di luar, apa mau jadi sebagai defender, apa sebagai prospektor, apa sebagai analyzer, atau sebagai reaktor. Defender tentunya bertahan dengan kondisi yang ada, ya. Prospektor dengan mencari lingkungan yang dinamis, ya, sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih luas. Sedangkan the analyzer adalah mencari keseimbangan antara defender dan prospektor. Sedangkan reaktor baru bereaksi apabila ada tekanan-tekanan dari lingkungan saja secara mendadak. Begitu. Kalau dibutuhkan baru ada reaksi. Saya kira itu dengan dengan ringkas dan tidak panjang lebar, ya. Saya sampaikan terima kasih Pak Wedi atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Prayadi telah menyampaikan. Mungkin untuk para peserta yang ingin segera
bertanya, mohon ditahan dulu karena nanti tanya jawab bisa dilakukan sesi tanya jawab. Tadi ada beberapa highlight yang bisa saya rangkum yang disampaikan begitu menarik dari Pak Dr. Haryadi. Beliau menyampaikan tadi ada inovasi sukses, gitu ya. Ada apa yang dimaksud dengan inovasi. Nah, ini juga mungkin nanti akan lebih ditingkatkan penyampaian materi yang lebih menarik dari Pak Dr. Tri nanti. Bagaimana inovasi itu harus dilakukan sehingga dapat mengatur berbagai bidang kehidupan bernegara. Tadi Pak Dr. Haryadi menyampaikan. Sehingga nanti inovasi itu yang memberikan impact dan benefit, tadi Pak Dr. Haryadi menyampaikan. Sehingga tadi beliau memberikan contoh ada Dilan, ya mungkin mahasiswa mendengar nama Dilan, digital melayani. Nah, itu mungkin salah satu inovasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan. Itu yang disampaikan oleh Pak Dr. Haryadi. Baik, berikutnya untuk kesempatan kedua saya akan persilahkan kepada Dr. Tri Widodo. Dr. Tri Widodo W. Utomo SHMH ini beliau dilahirkan di Yogyakarta 15 Juli 1968. Beliau juga sekarang menjabat sebagai Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI. Nah, di sini Pak Dr. Tri sangat berhubungan dengan tema kita, inovasi. Tadi sudah disinggung secara konseptual oleh Pak Dr. Haryadi. Mungkin nanti Pak Tri akan lebih menyampaikan dengan lebih jelas dihubungkan dengan kegiatan beliau atau jabatan beliau. Nah, kalau kita lihat riwayat pendidikan dari Pak Dr. Tri ini, beliau mendapatkan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, ya. Sedangkan Master of Art-nya beliau peroleh dari Department of International Corporation, Graduate School of International Development, Nagoya, Jepang. Sedangkan Doktor Ilmu Administrasi Pak Dr. Tri peroleh dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau perhatikan ada dari riwayat pekerjaan begitu banyak pengalaman yang beliau sudah laksanakan. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Tri untuk menyampaikan pada tema yang kedua ini. Mangga silahkan Pak Dr. Tri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wilujeng Enjing, Sampurasun. Yang saya hormati Dr. Barakah Rosadi, Ketua STIA Bandung, sahabat lama, dulu sama-sama berjuang mengelola program D3, Pak Barakah, Ketua Jurusan Administrasi Rekam Medis, saya Ketua Jurusan Manajemen Proyek, dan juga banyak kolega-kolega yang ada di sini. Yang saya hormati para pembicara, Dr. Kur Hayadi, Dr. Marion, dan Dr. Iwa Kartiwa. Yang saya hormati juga para guru besar, para sesepuh, senior, para guru-guru saya, dan juga para mentor-mentor, ada Ibu Profesor Endang, Profesor Sudarmayanti, ada Ibu Tini Rahayu, ada Pak Sahromi, ada Pak Joko Karsono, dan luar biasa sekali ini. Saya merasa kembali ke rumah gitu. Jadi seperti apa film Spider-Man itu, ini edisi Homecoming. Gitu. Jadi kembali ke rumah. Hatur nuhun Pak Barakah sudah diberi kesempatan untuk bisa reuni dengan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati juga para mahasiswa dan seluruh hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Isu yang diangkat saya kira ini isu yang sangat luar biasa, sangat aktual dan sangat urgen untuk bangsa kita, terutama di era pandemi ini. Saya ingin langsung share saja karena waktunya sangat singkat, dan tema yang diangkat di dalam webinar nasional ini pula yang saya jadikan sebagai judul untuk
paparan saya, yaitu inovasi kebijakan di masa pandemi. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa itu inovasi kebijakan atau apa namanya kita katakanlah policy innovation, itu apa sebenarnya? Dari berbagai referensi tadi juga sebagian sudah disinggung oleh Pak Kuharyadi bahwa policy innovation atau inovasi kebijakan adalah inovasi dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Ini definisi yang disampaikan oleh Annie Norman, Bapak Ibu. Jadi proses perumusan kebijakan itu tidak bersifat kaku, tidak bersifat statis, tetapi harus dinamis untuk merespon kebutuhan lingkungan strategisnya atau juga perubahan lingkungan strategisnya. Nah, selama ini kita bisa melihat bahwa kebijakan kita pada umumnya tidak terlalu agile ya Bapak Ibu, tidak terlalu lincah, tidak terlalu fleksibel, tidak terlalu adaptif begitu, dan terkesan kaku. Kondisi di lingkungan kita sudah berubah, kebijakannya masih seperti itu sehingga kita stuck, tidak bisa berbuat apapun sebelum kebijakan itu diubah. Bahkan mengubah suatu SOP, boro-boro perda, Bapak Ibu, boro-boro undang-undang, satu SOP pun kadang sulit untuk segera diubah dalam waktu yang cepat. Nah, itulah yang selama ini kita hadapi. Sehingga kebijakan selalu sifatnya itu kaku begitu dan lambat merespon perubahan-perubahan di lingkungan strategiknya. Oleh karena itu, melakukan suatu pembaharuan proses dalam perumusan kebijakan itu adalah inovasi itu. Nah, kemudian Annie Norman mengatakan lagi, mengapa inovasi kebijakan itu penting? Menurut beliau, karena dalam prakteknya kita selalu mengalami atau menemukan bias-bias di dalam proses perumusan kebijakan. Jadi paling tidak ada tiga bias ya Bapak Ibu di dalam artikelnya Annie Norman itu. Tapi saya tidak terlalu membahas ke sana. Jadi intinya adalah kita selalu menemukan bias di dalam pelaksanaan atau perumusan kebijakan. Supaya perumusan kebijakan itu objektif, sesuai dengan mandat yang diberikan, bisa mencapai visi yang diemban dan sebagainya, maka harus dihindari adanya bias-bias dalam pengambilan kebijakan itu. Nah, lantas bagaimana supaya kita bisa menghindari bias itu? Harus menggunakan ide-ide baru, teknik-teknik baru, dan juga metode-metode baru. Nah, metode-metode dan juga teknik itulah yang diharapkan akan bisa menghindari bias-bias di dalam proses perumusan kebijakan. Ini pengertian pertama dari policy innovation, Bapak Ibu. Pengertian yang selanjutnya bisa kita peroleh dari beberapa sumber, misalnya dari Eva Sorensen dan Susan Boch. Beliau mengatakan bahwa policy innovation itu adalah formulasi, perumusan, realisasi, pelaksanaan, dan difusi penyebarluasan, new problem understanding, pemahaman terhadap suatu masalah baru, ya. Kemudian new political vision, pandangan politik yang baru, dan juga strategi baru untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi policy innovation tidak terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Annie Norman tadi, tentang proses perumusan kebijakan, tetapi lebih kepada bagaimana permasalahan itu bisa dipahami, permasalahan yang baru tentu, kemudian bagaimana visi politik itu harus diperbaharui, dan juga bagaimana strategi itu harus diperbaharui, sehingga masalah itu akan bisa diselesaikan. Ini juga mirip dengan yang disampaikan oleh Baron Pass di sini, dan juga Guillaume Fontaine. Dia mengatakan bahwa inovasi kebijakan itu tidak hanya terbatas pada postulating atau pendalilannya, ide-ide baru, tetapi lebih kepada implementasi praktek-praktek
baru yang mengimplikasikan adanya perubahan yang signifikan. Ya. Jadi inovasi kebijakan tidak menitik beratkan pada proses bagaimana kebijakan itu dibuat, tetapi lebih kepada bagaimana dia bisa menginisiasi dan mengimplementasikan praktek-praktek baru. Nah, praktek-praktek baru inilah yang kemudian bisa dibandingkan dengan kondisi before-nya. Maka kita bisa membandingkan, menyandingkan kondisi before dan after setelah implementasi sebuah kebijakan. Ketika kebijakan mampu mengubah kondisi yang sebelumnya menjadi yang lebih baik, maka itulah yang kita kenal atau kita sebut sebagai inovasi kebijakan atau policy innovation. Nah, Bapak Ibu sekalian, policy innovation itu sangat dibutuhkan terutama di era disrupsi saat ini. Dan ketika kita bicara disrupsi, seringkali kita hanya mengatakan kekuatan disruptif itu lahir dari teknologi. Ketika kita bicara revolusi industri 4.0 ya Bapak Ibu, yang membawa peradaban baru dalam bentuk Internet of Things, artificial intelligence, big data, kemudian juga 3D printing dan sebagainya, seolah-olah itulah yang menjadikan kita ini terdisrupsi dalam berbagai hal. Padahal tidak hanya teknologi, tetapi pandemi, ya Bapak Ibu, pandemi, bencana sosial, atau juga bahkan bencana alam itu adalah faktor lain yang memberikan efek disrupsi yang begitu kuat. Bahkan sebenarnya pandemi dalam berbagai sumber, termasuk yang dikatakan oleh Pak Renal Kasali itu, beliau mengatakan COVID-19 adalah sebuah transformasi digital yang dipaksakan. Mengapa Bapak Ibu? Padahal pandemi itu tidak ada unsur teknologinya. Tetapi teknologi tanpa ada pandemi seringkali terabaikan, Bapak Ibu. Kita banyak bicara di ruang-ruang seminar, webinar, ya Bapak Ibu, di kampus-kampus, dimanapun kita bicara revolusi industri, tapi sebelum pandemi lahir, kita tidak pernah menggunakan teknologi Zoom sekalipun. Sekarang ketika pandemi lahir, kita tergopoh-gopoh untuk beralih kepada mekanisme digital dalam segala hal. Dulu terpikirkanlah, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekolah itu bisa di rumah. Tidak pernah terpikirkan. Dulu pernahkah terpikirkan bahwa rumah adalah fasilitas kesehatan terbaik dibandingkan dengan rumah sakit? Tidak terpikirkan. Tapi sekarang dengan teknologi, dengan adanya pandemi itu, maka kita melakukan segala sesuatu secara remote, ya, Bapak Ibu. Remote office, remote education, remote health services, dan seterusnya. Nah, artinya teknologi menjadi begitu relevan hanya ketika ada era pandemi. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika pandemi ini akan hilang, mudah-mudahan sebentar lagi hilang Bapak Ibu, akan kita saksikan apakah kita masih akan memanfaatkan teknologi itu atau kita menjadi manusia dengan peradaban yang mundur ke belakang. Segala sesuatu harus secara manual, segala sesuatu harus tatap muka, dan tidak lagi menggunakan teknologi. Akan kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam hal ini kita harus bersyukur kepada pandemi, bahwa pandemi mengajarkan kepada kita untuk menerapkan apa yang kita pelajari tentang revolusi industri 4.0. Termasuk Bapak Ibu sekalian, pandemi ini akan mengubah pemerintahan itu menjadi pemerintahan yang berbasis pada platform, atau yang sering kita sebut sebagai government as a platform. Selama ini platform lebih banyak digunakan kalangan industri. Perusahaan-perusahaan tidak lagi harus membangun hotel untuk bisa menjadi perusahaan penyedia hotel terbaik.
Airbnb. Perusahaan tertentu tidak harus memiliki armada kendaraan untuk menjadi penyedia transportasi terbesar. Grab, Gojek, Uber, dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Mengapa mereka bisa? Karena mereka menggunakan model platform. Nah, sekarang pendidikan kita ketika harus di rumah, maka platform pendidikan secara digital itu harus segera disiapkan sebaik mungkin. Tidak mungkin kemudian kita hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pandemi berakhir sehingga kami kembali berbondong-bondong ke sekolah kami. Lantas untuk apa? Apa yang kita pelajari dari pandemi ini? Demikian pula kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Kesehatan akan lahir suatu ketika bahwa kita akan mengatakan goodbye terhadap hospital dan kita akan mengatakan welcome terhadap hospital. Jadi hospital tidak relevan, tetapi hospital, perawatan di rumah itu yang akan menjadi tren utama dalam pelayanan kesehatan pada tahun 2025 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena pandemi ini adalah kekuatan disruptif yang utama, maka kita harus melihat bagaimana sesungguhnya dampak-dampak pandemi sehingga kita bisa melakukan mitigasi. Kalau kita membaca bukunya Klaus Schwab, Bapak Ibu sekalian, pendiri World Economic Forum, beliau mengatakan bahwa kapasitas kepemimpinan di dunia dalam melakukan mitigasi terhadap disrupsi itu sangat rendah, Bapak Ibu. Akhirnya tidak terbangun suatu kerangka institusional tentang bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap dampak disrupsi itu. Nah, ini salah satu dampak disrupsi, Bapak Ibu. Kita lihat dulu sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita menjadi bangsa yang begitu optimis, menjadi bangsa yang begitu bangga dengan progres-progres pembangunan kita. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi di atas 6%, tapi kita juga akan mengklaim menjadi negara dengan PDB terbesar kelima di dunia pada tahun 2030 dan seterusnya. Kita akan mengklaim sebagai negara dengan pendapatan per kapita di atas 23.000 atau sebagai negara maju, termasuk 70% kelas menengah kita atau penduduk Indonesia itu masuk kategori kelas menengah. Tapi apa yang terjadi ketika pandemi tiba-tiba hadir? Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah paham, pertumbuhan kita terkoreksi dengan sangat drastis, meskipun sekarang sudah mulai bangkit kembali. Kemudian juga pendapatan per kapita kita anjlok. Kita sekarang menjadi negara dengan pendapatan per kapita atau pendapatan rendah, ya. Dan ini sangat memprihatinkan, Bapak Ibu. Pertanyaannya, mampukah 2045 kita mewujudkan Indonesia emas? Kalau kita tidak bisa menyelesaikan problematika yang ditimbulkan oleh pandemi ini, disrupsi yang dihasilkan oleh pandemi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat pandemi secara faktual menimbulkan ketidakpastian global yang paling tinggi dalam segala hal. Bisa kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan World Uncertainty Index. Ternyata indeks ketidakpastian dunia kita itu paling tinggi dikontribusikan oleh COVID-19. Tahun 2002-2003 ada SARS, ternyata uncertainty index kita hanya sekitar 50. Begitu juga avian flu itu kecil, swine flu kecil, Ebola itu kecil, Bapak Ibu. Tetapi coronavirus menjadikan ketidakpastian global kita di angka 150. Nah, ketidakpastian itulah yang merupakan salah satu karakter dari dunia yang kita sebut sebagai VUCA ini, Bapak Ibu. Ketidakajegan, volatile, kegoncangan, kemudian juga uncertainty, ketidakpastian, apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan juga apa yang harus kita lakukan, kadang kita nggak tahu. Kemudian juga ambiguity, kebingungan, kemenduaan, ini salah, itu salah, kita seperti di dalam dilema, dan juga ada satu situasi yang sifatnya
kompleks, Bapak Ibu. Nah, situasi VUCA ini sedikit banyak ditimbulkan oleh pandemi itu. Bapak Ibu misalnya, di dalam ilmu sosial dan ilmu ekonomi, kita diajarkan untuk melakukan peramalan masa depan dengan teknik apapun, termasuk dengan skenario planning. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang bisakah kita melakukan peramalan yang jangka pendek saja, misalnya, setelah tanggal 19? Apa yang akan terjadi? Atau tanggal 16 ini? Apakah kita akan kembali melanjutkan PPKM atau tidak? Tidak tahu, Bapak Ibu. Apakah kita bisa memastikan bahwa grafik kasus harian kita akan terus menurun? Tidak pasti. Jadi situasi yang tidak menentu ini yang kemudian juga menimbulkan ambiguitas tadi. Ini masyarakat boleh nggak ya diperkenankan untuk bepergian luar kota? Ini tempat-tempat wisata boleh nggak ya kita buka? Dan seterusnya. Kalau dibuka resikonya apa, nggak dibuka resikonya apa, situasi kemenduaan itulah yang dialami oleh para pimpinan negara kita saat ini. Dan bahkan juga negara-negara lainnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat lebih konkret, Bapak Ibu sekalian. Pak Luhut sebagai koordinator penanggulangan pandemi ini, beliau bahkan pernah mengatakan, kami tidak pernah bisa memprediksi bahwa corona melonjak setelah bulan Juni. Mengapa? Kalau kita lihat dari yang tadi disampaikan oleh Pak Barkah, tanggal 2 Maret 2020 kita mendapatkan 2 kasus pertama COVID dan lambat laun kenaikannya cukup signifikan pada waktu itu dan puncaknya pada tanggal 30 Januari tahun 2021 di mana kasus hariannya sebanyak 14.518. Kita berpikir bahwa 14.000 itu pada waktu itu sudah menjadi puncaknya dan kita terus melandai sampai tanggal 15 Mei 2021 dengan kasus harian hanya 2.385 saja. Dan setelah 30 Mei, ini yang dikatakan oleh Pak Luhut, kami tak pernah bisa memprediksi bahwa tiba-tiba dalam waktu 2 bulan saja, dari 15 Mei sampai 15 Juli, kasusnya meningkat berlipat-lipat ganda. Siapa yang pernah bisa memikirkan Indonesia akan mengalami kasus harian sebesar 56? Pada waktu itu juga tidak ada yang bisa memprediksikan. Jangan-jangan kita masih akan naik. Ternyata malah turun setelah tanggal 15 Juli. Kalau kita bertanya lagi, apakah tren penurunan saat ini adalah penurunan yang sifatnya permanen, atau kita akan kembali melonjak? Saya kira tidak ada satu orang pun yang juga bisa secara tepat mampu melakukan prediksi terhadap kondisi itu. Nah, karena kita sangat sulit melakukan prediksi terhadap masalah itu, maka VUCA ini menghasilkan masalah dalam perspektif kebijakan publik yang kita sebut sebagai wicked policy problems. Jadi masalah kebijakannya menjadi masalah yang sangat wicked. Wicked itu ya kompleks, tidak terstruktur, sangat sulit diprediksi, dan sebagainya. Jadi kriteria-kriterianya antara lain dia berskala besar, tidak berdiri sendiri, mengandung konsekuensi besar, apapun pilihannya, konsekuensinya besar, Bapak Ibu. PPKM diambil, penolakan di mana-mana. Rakyat pada menjerit, terutama para pedagang kecil, dan sebagainya. Tapi kalau akan dibuka, maka akan menghasilkan kemungkinan kasus-kasus harian yang jauh lebih parah. Maka apapun pilihannya, konsekuensinya begitu besar. Pemecahannya juga memerlukan pemikiran yang holistik dan komprehensif. Tidak hanya dari perspektif kesehatan saja, tapi juga dari ekonomi, sosial, politik, kebijakan itu sendiri, dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, masalah-masalah ini sifatnya juga tidak terstruktur, artinya merupakan penyimpangan dari masalah organisasi yang bersifat umum. Kalau kita sering mendengar
penyerapan anggaran rendah, itu adalah masalah yang sifatnya umum. Tingkat kedisiplinan pegawai rendah itu umum. Tetapi pandemi ini adalah masalah yang tidak terstruktur, tidak rutin, tidak repetitif, tidak tahu kadang faktor penyebab yang sesungguhnya apa. Sampai sekarang pun Amerika juga masih sering menuduh yang menjadi sumber dari penyebaran ini adalah pasar hewan di kota Wuhan. Tetapi itu dibantah juga. Lantas apa faktor penyebab dari ini? Ada yang mengatakan ini teori konspirasi lah, ini ada kesengajaan yang diciptakan oleh pengusaha-pengusaha kakap dan sebagainya. Mana yang benar Bapak Ibu sekalian? Sulit untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari permasalahan ini. Inilah policy problem yang sifatnya wicked, Bapak Ibu. Nah, terhadap masalah yang wicked itu, maka kita juga harus melakukan perubahan-perubahan terhadap kebijakan. Kalau masalahnya berubah begitu luar biasa, maka kebijakan kita juga harus luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan kebijakan kita lebih inovatif? Ya, menurut saya salah satunya adalah kita menjawab VUCA yang tadi, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, dengan VUCA yang lain. Nah, VUCA kedua inilah yang harus kita adopsi untuk merumuskan kebijakan. Jadi pertama, setiap kebijakan harus jelas apa visinya. Misalnya Bapak Ibu, kita mengambil keputusan untuk memperpanjang PPKM. Itu pun harus jelas apa visi di balik kebijakan PPKM itu. Atau misalnya ada kebijakan lain bahwa birokrasi harus disederhanakan dengan perampingan melalui pemangkasan eselon 3 dan 4. Pertanyaannya, adakah visi di balik itu? Kalau tidak ada visi, Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak butuh kebijakan. Karena apa? Karena kebijakan itu harus diukur efektivitasnya dengan visi yang ditetapkan itu. Jadi kembali misalnya, apakah perampingan kebijakan, penyetaraan jabatan itu bisa mencapai visinya? Bagaimana kita bisa mengukur bahwa perampingan jabatan itu akan mencapai visi kalau kita tidak memiliki visi? Maka visi menjadi penting, Bapak Ibu. Visi itu bukan hanya untuk pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, tidak, atau dalam renstra kementerian, lembaga, OPD dan sebagainya, tidak, tapi visi itu harus melekat di dalam setiap pilihan kebijakan. Ini pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kebijakan itu harus memiliki understanding yang utuh, yang lengkap. Jadi jangan terburu-buru untuk mengambil suatu kebijakan sebelum ada evidence yang menjelaskan mengapa kita harus melakukan kebijakan itu. Nah, itulah understanding yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah harus jelas sense of the chaos-nya seperti apa. Masalahnya di mana sih? Dan apabila masalah itu tidak dipecahkan, akan menghasilkan dampak apa? Dan kebijakan yang akan kita ambil itu akan menyelesaikan masalah yang mana. Seringkali kita menjadikan kebijakan itu sebagai sapu jagat. Satu kebijakan dianggap bisa menyelesaikan semua permasalahan. Menurut saya itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus memahami sense of the chaos-nya. Hubungan kausalitas dari permasalahan itu. Dan masalah mana yang akan dipecahkan dari suatu kebijakan. Dan yang keempat adalah agility, collaborative approach terhadap sebuah kebijakan. Jadi kebijakan tidak bisa dirumuskan hanya oleh sektor tertentu atau oleh instansi tertentu, tetapi harus secara payung. Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dari Omnibus Law, sekarang ditradisikan bahwa undang-undang sektor A tidak hanya diubah dengan undang-undang sektor A. Misalnya, undang-undang ketenagakerjaan. Kalau dulu, perubahan undang-undang ketenagakerjaan pasti dengan undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang kehutanan
pasti diubah dengan undang-undang kehutanan. Undang-undang kepegawaian juga diubah dengan undang-undang kepegawaian atau undang-undang ASN. Jadi undang-undang kita sifatnya sektoral, Bapak Ibu. Tetapi dengan model Omnibus Law, satu undang-undang akan mampu mengubah puluhan undang-undang, puluhan PP, dan aturan-aturan yang terkait secara sekaligus. Nah, model kolaboratif ini yang harus mulai kita pikirkan di dalam perumusan suatu kebijakan. Demikian pula, Bapak Ibu sekalian, di level instansional. Misalnya kepala LAN melakukan perubahan terhadap peraturan kepala LAN. Itu yang terjadi seperti itu, kepala BKN melakukan perubahan terhadap peraturan kepala BKN. Kalau kita bisa melakukan suatu omnibus regulation, misalnya di tingkat paguyuban, maka cukup dengan Permenpan akan mampu mengubah banyak peraturan-peraturan yang relevan. Nah, model ini saya kira harus ditradisikan sebagai sebuah terobosan di dalam kebijakan. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita bicara inovasi kebijakan, maka saya kira apa yang ditulis oleh Neo dan Chen, ini Bapak Ibu saya yakin sudah banyak sekali yang memahami, saya singkat saja. Di sana ada satu poin yang sangat penting, yaitu adaptive policies. Adaptive policies inilah yang akan menjadikan governance kita, pemerintahan kita, tata kelola kita itu lebih dinamis. Tapi adaptive policies itu tidak hadir seketika. Dia harus didukung dengan kapabilitas, kemampuan untuk berpikir ke depan, kemampuan berpikir ulang, berpikir analytical, dan kemampuan berpikir secara lintas disiplin, lintas instansi, lintas sektor, lintas daerah, lintas kepentingan, dan seterusnya. Kemampuan berpikir secara thinking ahead, thinking again, dan thinking across membutuhkan SDM-SDM yang capable dan juga agile proses. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, model dynamic governance yang harus kita ciptakan secara komprehensif. Tidak bisa kita hanya fokus pada SDM saja, tidak bisa kita hanya fokus pada bisnis proses atau tata kelola, tapi semuanya kita lakukan sehingga organisasi kita atau negara kita akan mampu mewujudkan adaptive policies. Ketika kebijakan-kebijakan kita sudah adaptif, maka permasalahan yang sebesar apapun relatif akan bisa direspon dengan cepat dan dengan tepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Pak Tri, mungkin 2 menit lagi. Baik. Mangga, silakan. Mangga. Jadi ini bentuk-bentuk respon, Bapak Ibu. Ini bentuk respon terhadap atau bentuk respon secara konseptual, secara akademik, perubahan paradigma OPA, NPM, NPS, NPV, ini istilah saya yang saya tawarkan, Bapak Ibu sekalian, ini selalu didahului oleh sebuah krisis. OPA lahir karena krisis kapasitas, NPM lahir karena krisis welfare state, NPS lahir karena krisis finansial, dan sekarang pandemi ini, krisis pandemi akan menghasilkan apa? Paradigma berpemerintahan kita harus berubah. Dan apa model yang akan kita berikan untuk kepemerintahan kita saat ini? Menurut saya ya NPV. Nah, model NPV itu seperti apa? Ini saya kira beberapa hal Bapak Ibu sekalian, di sektor kelembagaan, beberapa yang bisa kita ubah adalah tentang home based birokrasi. Jadi birokrasi itu sekarang tidak berbasis office, tapi berbasis rumah. Oleh karena itu, office itu menjadi idle saat ini. Kemudian model kelembagaan holakrasi, model perubahan stand alone menjadi network, dan sebagainya, ini saya kira menjadi kebutuhan dalam merespon situasi pandemi. Demikian pula SDM, peralihan JS kepada JF, ini jabatan struktural kepada jabatan fungsional, ini menjadi keniscayaan. Proporsi P3K ini akan jauh lebih besar daripada PNS. Flexi team, flexi time, flexi space, ini juga akan terjadi. Literasi teknologi juga akan menjadi kebutuhan utama bagi SDM, dan seterusnya. Begitu juga aspek kepemimpinan, tata laksana, kebijakan publik, pelayanan publik, peran masyarakat, manajemen perubahan, sampai etika, ini harus menyesuaikan dengan
perubahan-perubahan yang didorong oleh pandemi tadi. Nah, sebagai kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, Pak Hatta Rajasa pada pidato penganugerahan Doktor Kehormatan pernah menyampaikan pandangan bahwa negara yang berhasil dan menang adalah negara yang membangun kebijakan yang unggul. Kebijakan publik akan menentukan keberhasilan sebuah negara, apapun ideologi dan politiknya. Dan mengapa kebijakan publik penting? Kebijakan publik yang gagal akan membawa negara dalam krisis. Mengingat pentingnya kebijakan bagi kemajuan suatu negara, maka inovasi menjadi keniscayaan atau harga mati bagi kebijakan apapun yang kita rumuskan di seluruh level maupun di seluruh sektor. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau waktunya lewat, dan saya kembalikan kepada Bapak Dr. Wedi selaku moderator. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Tri, begitu menarik, begitu banyak yang disampaikan dan mungkin menjadi rujukan untuk melakukan inovasi. Tadi bagaimana transformasi digital yang terjadi dengan adanya pandemi ini, teknologi yang biasanya terabaikan menjadi harus segera berubah, gitu ya. Tadi beberapa hal sudah disampaikan, termasuk inovasi itu katanya adalah keniscayaan yang harus dilakukan. Tadi Pak Dr. Tri menyampaikan big policy problem. Nah, nanti para peserta mungkin sudah penasaran, nanti siapkan pertanyaannya. Masih ada 2 narasumber yang akan menyampaikan. Baik, untuk narasumber yang ketiga akan saya persilahkan Ibu Dr. Gigi Marion Siagian, M.Pit, ya, sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ya. Beliau, Ibu Dr. Gigi Marion Siagian ini lahir di Medan 8 Desember 1964. Gitu ya. Beliau berpengalaman dengan perhatikan riwayat pekerjaannya begitu banyak, mungkin hanya saya sampaikan beliau pernah menjadi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 2017 sampai 2020. Ibu Dr. Gigi Marion juga sebagai Kepala Bidang P2P dari 2020 sampai Juni 2021. Ibu Marion juga sebagai Kepala Bidang Kesmas dari Juni 2021 ini sampai sekarang. Gitu ya. Banyak penghargaan yang sudah diterima oleh Ibu Marion ini. Piagam penghargaan dari BPSDM Provinsi Jawa Barat sebagai juara 1, Anugerah Inovasi Juara 2018 tingkat Provinsi Jawa Barat. Ibu Marion juga memperoleh BKD Award Eselon 3 berprestasi dengan inovasi terbaik gitu ya di Provinsi Jawa Barat. Beliau juga menerima penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia atas kerja keras dan dedikasi. Ya, beliau juga memperoleh penghargaan dari President of the Olympic Council of Asia. Ya, nah itu langkah yang pernah dijalankan dan prestasi yang pernah disampaikan oleh atau diterima oleh Ibu Dr. Marion, gitu ya. Nah, mungkin kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu Dr. Gigi Marion. Nanti tadi mungkin bisa kita hubungkan dengan yang disampaikan oleh Pak Dr. Tri, ada home hospital gitu ya, perawatan di rumah. Nah, mungkin juga akan nyambung disampaikan oleh Ibu Dr. Marion. Mangga, persilakan Ibu Dr. Gigi Marion. Mangga. Ya, terima kasih Pak Moderator untuk kesempatannya. Yang saya hormati Pak Dr. Barkah Rosadi, kemudian narasumber Bapak Dr. Tri Widodo, Bapak Dr. Haji Kurhayadi, Bapak Insinyur Iwa Gartiwa, yang saya hormati para guru besar yang hadir dalam video conference ini, dan juga Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang mengikuti video conference ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada STIA
dan selamat ya atas kegiatan webinarnya. Dan dari dua narasumber yang sebelumnya, sebenarnya saya terbantu sekali karena memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam bidang kesehatan, khususnya terkait dengan pandemi ini. Izin saya share slide. Ya, Bapak Ibu, kita mengetahui ya, ini karena memang topiknya khusus terkait dengan pandemi ya, sebagai salah satu bencana ya, bencana non alam yang memang melanda dunia. Jadi kita mengetahui bersama bahwa di bulan Februari WHO sudah menetapkan coronavirus disease ini sebagai pandemi. Dan dalam waktu tidak sampai 1 bulan, ternyata ini sudah meluas ke hampir ke 32 negara, dan 7 negara itu sudah melaporkan mencapai lebih dari 2.000 kasus. Nah, khususnya di Jawa Barat, ketika ada peningkatan kasus COVID ini, sebenarnya semua bidang kesehatan tidak ada yang siap. Di awal itu tidak ada yang siap, karena memang pandemi COVID ini, penyakit coronavirus ini memang penyakit yang memang baru, ya. Semuanya masih mempunyai tanda tanya di dalam hal penanganannya. Waktu itu kami menanyakan sendiri ya, baik di dalam forum dan bertanya kepada diri sendiri, ini puncaknya kapan, berakhirnya kapan, gitu ya. Puncaknya juga kita sudah tahu dalam beberapa kali prediksi dari para epidemiolog. Ini puncaknya selalu disebutkan, misalnya tahun lalu di tahun 2020, puncaknya nanti September. Ternyata dengan adanya intervensi dari pemerintah, puncak itu tidak sempat terjadi. Kemudian adanya varian-varian baru lagi, yang ini juga kita ketahui sempat mencapai puncaknya di bulan Juni ke Juli kemarin ya, tahun 2021. Ini juga membuat sistem kesehatan kita hampir kolaps ya. Jadi pada waktu itu kita mulai dengan pelayanan kesehatannya sendiri. Jadi khususnya di Jawa Barat ya, walaupun ini mencerminkan semua di Indonesia, yang namanya pelayanan kesehatan tidak siap. Kita hanya punya rumah sakit pengendalian infeksi itu hanya ada di Jakarta. Di Jakarta itu Sulianti Saroso dan Persahabatan. Rumah sakit lain hanya menyiapkan sedikit ya kapasitasnya khusus untuk penyakit infeksi yang secara umum, misalnya TBC ya ataupun infeksi lainnya, tetapi tidak untuk COVID. Kemudian bagaimana sih tata kelola klinisnya? Ini memang sangat teknis ya. Ini juga menjadi bahan perbincangan para ahli. Jurnal-jurnal belum banyak ya, dan kemudian penelitian-penelitiannya belum banyak, dan ini sangat-sangat baru. Nah, di dalam proses kami memulai dengan pembenahan sistem rujukan. Waktu itu kita juga sempat melihat ya bagaimana sih, karena di Jawa Barat khususnya porsi terbesar itu adalah swasta ya. Jadi kalau rumah sakit pemerintah itu kurang lebih 80-an, tetapi swasta itu hampir 300 lebih sedikit. Nah, ini juga bagaimana peran-peran dari swasta yang di awal tidak banyak berkontribusi di dalam penanganan dan pengendalian COVID ini. Tentunya ini harus dibawa ya, karena kalau untuk pemerintah saja ini tidak akan mungkin bisa berperan dalam pengendalian COVID. Kami mulai dengan alur, bagaimana tenaga kesehatan, ya, bagaimana tadi anggaran itu banyak refocusing, ya, bagaimana sarana prasarana APD dan alat kesehatan. Kemudian kita juga melihat lagi dengan regulasi yang ada. Ternyata ini harus diperkuat. Jadi tadi dari pembicara pertama sudah jelas ya bagaimana Ombudsman itu ingin kita ini berbenah ya, bagaimana bisa menyediakan informasi secara jelas ya. Kami di Jawa Barat membuat sistem informasi yaitu Picobar ya, sehingga semua masyarakat bisa mengakses, masyarakat umum maupun masyarakat dalam dunia usaha.
karena ini juga akan berpengaruh dengan keputusan-keputusan yang akan diambil. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan dengan online ya. Tadi juga Bapak dari pembicara kedua juga sudah menyampaikan bagaimana teknologi ini jadinya berperan ya. Nah, kemudian kita juga melakukan adaptasi kepada sarana-prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan. Karena kita juga nggak mungkin bisa melakukan perawatan dengan fasilitas yang ada. Kemudian kita melakukan rekrutmen dan juga peningkatan kapasitas, ya, peningkatan kapasitas pelaksana pelayanan. Kemudian kita pemenuhan dengan refocusing anggaran, ya. Sampai saat ini juga kita sedang melakukan refocusing. Nah, tujuan kita apa? Ini memutus mata rantai penularan baik di vaskes maupun di masyarakat, meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan case fatality rate. Nah, kalau kita melihat lagi ya, ini data update ya, kami mengupdate setiap hari melalui sistem, baik itu new all record yang di pusat, di Litbangkes maupun yang di Pikobar untuk Jawa Barat. Nah, sampai saat ini, kalau dilihat Indonesia, kita sudah punya kasus 3,8 juta, cukup besar ya. Kasus aktif ada 400.000, kemudian mortality rate-nya ya, angka kematiannya 3%, cukup tinggi karena ada 115.000 yang meninggal, dan angka kesembuhan kita masih belum maksimal ini, 86,5%. Kemudian kalau dilihat lagi Jawa Barat yang mempunyai penduduk terbesar di Indonesia, ada 18% penduduk Indonesia itu tinggalnya di Jawa Barat, ya kurang lebih 48,9 juta. Nah, di sini Jawa Barat sudah mempunyai kasus terkonfirmasi 651.000 dan angka kesembuhan kami di Jawa Barat ya kita memang sudah di tingkat sudah di atas angka nasional, tapi ini juga masih belum maksimal. Nah, kalau kita lihat tingkat kematiannya cukup tinggi, 1,73%, tentunya inilah yang harus dilakukan terus-menerus perbaikan ya, perbaikan agar memang kita bisa melakukan pengendalian COVID ini khususnya dalam tingkat kematian. Nah, ini kasus di dalam kasus aktif di Jawa Barat dalam 30 hari. Jadi kalau kita lihat masih didominasi ya kasus aktif ini paling tinggi di daerah Bodebek dan juga di daerah Bandung Raya. Ini memang daerah-daerah yang banyak penduduknya yang tentunya berpotensi menyebabkan kerumunan. Nah, kalau kita melihat lagi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, di mana setiap provinsi, setiap daerah itu harus melakukan ya pengujian PCR yang terus-menerus ya secara konsisten ya. Nah, kita melihat ketika kita melakukan pelaksanaan kegiatan PCR ini, itu banyak sekali pengetesan ini menyebabkan bertambahnya kasus. Tentunya ini yang harus kita terus saja kendalikan, karena apa? Dengan PCR dengan pengetesan yang konsisten dan kalau nanti kasusnya turun, itu berarti salah satunya adalah COVID ini bisa terkendali. Kemudian kalau kita lihat pengujiannya lagi per minggu, jadi kita harus konsisten dalam pengujian per minggu. Jadi targetnya itu per 1.000 populasi ya. Jadi 1 per 1.000 populasi. Jadi ini kita juga sekarang dalam tahap juga penurunan. Ini saya melihat banyak sekali tenaga kesehatan yang melakukan, kemudian juga anggaran kita yang juga sekarang masih terus dilakukan refocusing, ini turut berperan di dalam ketersediaan sarana prasarana maupun alat kesehatannya. Nah, Bapak Ibu, salah satu kunci daripada indikator ya daripada pengendalian COVID ini adalah positivity rate. Jadi positivity rate ini di Jawa Barat cukup tinggi, ada 43,43%. Artinya dari 100 sampel yang kita lakukan pemeriksaan di laboratorium, ya itu 43 sampel positif. Jadi memang tingkat penularan masih cukup tinggi, ya. Nah, ini juga kalau kita melihat ya dari ketersediaan dari tempat tidur, alhamdulillah walaupun merayap ya, kita sudah bisa menurunkan kondisi bed occupancy rate di rumah sakit sebesar 32,36%, ya. Dari yang sebelumnya hampir 91%. Tapi yang perlu dilihat ini tadi, fatality rate-nya. Jadi yang merah ini sama yang abu-abu ini ruangan
ICU ya, ICU. Jadi kalau dilihat ini masih cukup tinggi ya. Jadi inilah sebabnya kita juga sudah pemerintah menggencarkan ya untuk vaksinasi sekarang di tahap ketiga. Tahap ketiga itu adalah populasi yang berisiko. Karena walaupun kasusnya menurun, bed occupancy rate-nya menurun, tetapi fatality rate-nya masih cukup tinggi ya. Nah, ini saya menyampaikan dulu data-data di awal. Nah, sekarang ini kita melihat cakupan vaksinasi. Jadi Jawa Barat itu punya 37,9 juta sasaran. Tapi sampai saat ini kita baru bisa melakukan vaksinasi sebesar 7,1 juta penduduk ya dari tahap 1 sampai tahap 3. Nah, ini barangkali dibutuhkan akselerasi yang tentunya membutuhkan juga inovasi-inovasi yang selama ini awalnya vaksinasi itu hanya dilakukan di tingkat Vaskes, jadi rumah sakit maupun puskesmas. Tapi saat ini kita membuat inovasi-inovasi dengan melakukan sentra-sentra vaksinasi, kemudian mobile vaksinasi ya. Jadi petugas yang datang langsung mendatangi sasaran-sasaran yang tentunya tidak bisa mengakses dengan cepat fasilitas kesehatan seperti lansia ya. Kemudian ibu-ibu hamil yang berisiko, ini yang dilakukan jemput bola langsung ke rumah ya. Nah, untuk sasaran lansia kita punya 3,4 juta, sampai saat ini baru 632.000. Dengan berbagai alasan, ada yang memang alasan kesehatan, ada yang alasannya juga belum mau. Nah, ini yang barangkali perlu dukungan dari semua terkait dengan bagaimana kita mengkomunikasikan dengan berbagai pihak, terutama keluarga. Jadi keluarga masih banyak yang belum mengizinkan orang tuanya untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian kalau dilihat pelayanan publik sudah cukup baik ya. Nah, untuk sasaran masyarakat rentan dan masyarakat umum ada 27,2 juta jiwa, tetapi ini juga masih sedikit ya. Targetnya kita harus menyelesaikan di Desember 2021. Tentunya ini akselerasi ini harus dilakukan dengan inovasi-inovasi di dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Nah, ini saya lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, betul tadi pembicara menyampaikan bagaimana ya konsep-konsep dari inovasi itu sendiri, bagaimana konsep dari kebijakan publik sendiri ya. Tapi kita bisa melihat ya bagaimana inovasi itu menjawab ya kebutuhan masyarakat. Bagaimana kebijakan publik itu bisa memperjuangkan kepentingan publik. Tentunya sejak awal harus melibatkan publik itu sendiri. Kemudian kita melihat juga negara tidak sebagai provider, tadi sudah disampaikan ya. Negara itu merupakan aktor ya, fasilitator dan regulator ya, yang tentunya dalam penerapan kebijakan publik harus melihat bagaimana output dan outcome ini harus bisa menjawab tuntutan masyarakat ya, dan juga bisa beradaptasi. Tentunya tadi kalimat dari pembicara pertama saya kutip, harus dengan kebaharuan, novelty ya, harus dengan kemanfaatan. Ini yang kita pegang ya. Bagaimana masyarakat itu merasakan ya negara hadir ya untuk memberikan pemecahan ataupun solusi di dalam permasalahan masyarakat sekarang. Pandemi COVID ini tidak hanya masalah kesehatan. Jelas tadi sudah disampaikan oleh pembicara kedua, ini menyangkut masalah ekonomi, sosial ya. Bahkan kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa berlanjut menjadi masalah keamanan ya. Kalau memang ekonominya terganggu terus-menerus, pastinya keamanan juga akan terganggu. Nah, inovasi-inovasi inilah yang terus harus digali ya, terutama dari barangkali pemerintah ya. Kalau kita melihat sektor kesehatan itu adalah sektor yang susah, sebetulnya lambat berubahnya sebelumnya ya. Tapi dengan adanya pandemi ini menyebabkan semua ya, khususnya bidang kesehatan itu berubah ya, berubah di dalam pelaksanaan pelayanannya ya, berubah di dalam kebijakan-kebijakannya. Saya setuju tadi Bapak pembicara kedua menyampaikan bagaimana pembuatan suatu kebijakan itu harus dengan mengikutkan sektor lain. Jadi kolaboratif kebijakan yang kolaboratif. Jadi tidak hanya kesehatan, tapi nanti putus. Karena apa?
70% masalah kesehatan itu pemecahannya ada di luar kesehatan. 30% saja yang hanya bisa ditanggulangi oleh orang kesehatan. 70% itu ditanggulangi oleh masalah di luar sektor kesehatan. Nah, tentunya ini barangkali yang kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah ini yang harusnya memang kebijakan yang kolaboratif, ya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi saya membuka ya karena memang panitia menyampaikan bagaimana inovasi di bidang kesehatan. Sebenarnya banyak sekali ya, nggak mungkin saya mengambil semua, tetapi ini sebenarnya sudah ada ya inovasi bidang kesehatan yang menonjol ya, di mana Kementerian Kesehatan mengeluarkan gerakan masyarakat hidup sehat ya, dan ini lintas leading sektornya bukan di Kementerian Kesehatan. Ini Germas ini di Kemendagri dan juga dilaksanakan oleh semua kementerian dan lembaga, kemudian kalau di tingkat provinsi oleh semua OPD ya dan badan, dan ini gerakannya benar-benar harus gerakan masyarakat ya. Kemudian ada program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, ini juga dari Kementerian Kesehatan. Ini bagaimana petugas kesehatan tuh hadir langsung untuk melakukan pemeriksaan ya jadi bukan hanya pendataan tapi mengetahui bagaimana status kesehatan masyarakat di wilayah ya. Jadi ini sudah dimulai, memang gaungnya sekarang tidak kelihatan ya program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, tetapi ini yang memang kita terus tingkatkan ya, apalagi dengan era pandemi COVID dengan home care ya, perawatan di rumah ya, mana sekarang kepercayaan masyarakat untuk berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, ke klinik itu banyak yang belum percaya, takut. Jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan datangnya tenaga kesehatan langsung mengunjungi, ini membuat masyarakat menjadi lebih tenang. Kemudian kalau untuk Jawa Barat khusus di bidang kesehatan ini ada Ganhatra, juga Ganhatra. Jadi ini yang kami buat sebelum pandemi, di mana untuk pengobat tradisional ya, pengobat tradisional ini bisa dilakukan pembinaan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Nah, kemudian di masa pandemi ini juga banyak sekali ya sebenarnya saya tidak menginikan semua, hanya sebagian. Bagaimana kami di Jawa Barat ya, kita di Jawa Barat melakukan penetapan rumah sakit rujukan yang sebenarnya tidak siap ya, tidak siap untuk menangani pandemi di awal ya. Kita lakukan inovasi-inovasi ya, bagaimana pelayanan. Dulunya tidak ada telemedicine ya, telekonsultasi itu sekarang dilakukan. Bagaimana pasien bisa melakukan telemedicine ya, semua dilakukan secara digital ya. Kemudian bagaimana pendaftaran secara online ya, ini rumah sakit yang ditetapkan rujukannya itu harus mempunyai juga sumber daya yang cukup ya, cukup mumpuni di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini. Kemudian kebijakan terkait penanganan pasien. Dulu pertama sekali pandemi COVID, semua mengatakan kalau ada suspek itu, kalau ada riwayat ke Wuhan. Loh, sekarang bukan hanya Wuhan, orang dalam 1 bulan aja 32 negara terinfeksi. Jadi nggak usah pulang dari Wuhan, nggak usah pulang dari Cina, pulang dari negara-negara terinfeksi juga harus diinikan ya, menjadi salah satu kriteria terhadap suspek. Jadi banyak sekali. Kemudian kebijakan penambahan tempat isolasi terpadu. Dulu tidak ada ya pusat isolasi yang ditetapkan oleh pemerintah, pusat isolasi yang di rumah-rumah ya, isolasi mandiri. Kemudian kebijakan terkait tes. Mohon maaf Ibu, mungkin 1 menit lagi. Mohon maaf. Maka Ibu, mangga. Kemudian kebijakan terkait pelacakan kontak sekarang juga mengikuti TNI Polri. Kemudian kelembagaan di dalam Satgas. Bagaimana tidak dalam Satgas ini yang namanya ketua divisi vaksinasi aja Kadisdik ya, Kepala Dinas Pendidikan. Jadi semua juga banyak sekali dari sektor usaha ya, sektor dari pengusaha dan lain-lain. Jadi semua harus diinikan, dikolaborasikan. Kebijakan terkait vaksinasi dan kemudian barangkali digitalisasi. Nah, ini regulasi-regulasi yang terus berkembang ya, kami lakukan untuk menginikan ya dalam pengendalian COVID. Kemudian ini ya kita lihat bagaimana di dalam internal Vaskes sendiri dilakukan inovasi-inovasi yang sebelumnya tidak ada,
ya, bagaimana ini zonasi-zonasi pelayanan dibuat ya. Dulunya ini tidak ada. Bagaimana intrahospital ya, bagaimana prahospital ya, ini dilakukan dengan waktu yang singkat dan ini terus sangat dinamis, terus berubah ya. Kemudian ini pelayanan rumah sakit pada era adaptasi kebiasaan baru. Bagaimana ini dilakukan secara online ya, kemudian screening dilakukan juga dengan melakukan inovasi, misalnya dibuat tenda-tenda di luar, alur pelayanan, kemudian pemenuhan sargas, jejaring rujukan, pembagian area pelayanan ini dilakukan terus oleh Vaskes. Nah, ini permasalahannya. Jadi banyak permasalahan dalam perumusan kebijakan, permasalahan dalam implementasi kebijakan, permasalahan dalam evaluasi. Nah, ini contoh kasus ya, Pak, izin menambah dalam 2 menit lagi ya. Contoh kasusnya, permasalahan kebijakan. Adanya perbedaan kebijakan pentahapan sasaran dengan konsep herd immunity. Jadi konsep herd immunity itu memakai konsep wilayah. Tapi pemerintah membuat, karena ini untuk akselerasi, untuk membuat pentahapan sasaran tadi. Kalau tahap 1 itu nakes, tahap 2-nya TNI, Polri dan lansia, tahap 3-nya masyarakat yang rentan, tahap 4-nya masyarakat umum. Nah, ini kan sebenarnya tidak sesuai dengan konsep herd immunity. Konsep herd immunity itu bagaimana di satu wilayah itu memang dihabiskan minimal 70% dilakukan vaksinasi. Tetapi untuk akselerasi ini dilakukan. Kemudian adanya kebijakan yang berubah ya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi sendiri ya. Kebijakan ada juga kebijakan dalam definisi operasional yang lebar sehingga permintaan menjadi besar ya. Kemudian distribusi vaksin yang bertahap ya. Ini juga menyebabkan permasalahan di daerah. Kemudian permasalahan teknis. Masih terdapat perbedaan data kasus, data kematian. Hari ini Pak Luhut menyampaikan bahwa untuk sementara data kematian tidak dimasukkan ke dalam indikator ya karena memang masih ada data yang berbeda. Kenapa? Karena infrastruktur data kita mulai dari kabupaten kota, dari mulai pelayanan kabupaten kota, provinsi dan pusat ini belum nyambung, belum terintegrasi infrastrukturnya. Kemudian masih ada perbedaan data distribusi vaksin ya, ini khusus untuk vaksinasi. Kemudian pelaksanaan sentralnya masih terpusat ya di kota-kota besar. Nah, permasalahan manajerial, adanya perbedaan ataupun gap ya ataupun ketidaksinkronan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan, koordinasi dan kolaborasi. Ini secara umum ya. Ini kalau kita lihat kerangka pikir tadi yang saya sampaikan. Kita coba melihat harusnya di dalam herd immunity yang 70% ini yang kita dapatkan bahwa rumah sakit menurun, kasus COVID menurun, kematian menurun karena kita sudah mulai dari Januari ya, tapi di Juni kita meningkat ya. Ini yang sekarang kita meningkat ya, bahwa rumah sakit meningkat, alhamdulillah memang sekarang sudah bisa ditangani, kasus COVID meningkat, kematian meningkat. Ini disebabkan oleh apa? Karena masih banyaknya di dalam input dan di dalam proses ini masih terjadi gap-gap kebijakan maupun pelaksanaan pengendalian COVID-19 ini. Nah, ini yang terakhir, barangkali banyak sekali sebenarnya yang harus disampaikan, waktunya memang yang masih kurang, tapi intinya di dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian COVID-19 ini, kita balik saja ke hulu ya, bagaimana kita membudayakan gerakan 5M. Ya 5M saya nggak usah inikan lagi, semua sudah tahu ya, karena semua yang dilaksanakan oleh kita bersama saat ini, yaitu dengan testing, tracing, ya, kemudian treatment, dan juga vaksinasi, itu tidak ada manfaatnya kalau memang 5M ini tidak kita